Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Jawapost TV yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk bertemu, diberikan kesehatan untuk tetap hadir menyapa Anda di program Mutiara Islam di Jawapost TV, dan saya Isa Ansori yang pagi ini bersama Anda sampai tuntas pukul 6 pagi nanti, dan saya sudah bersama narasumber kami ada Dr. Andes Haji Ali Fauzi Sahib MSI, akademisi dari Ubaya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya, Isa. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu dirose penjenengan tadi dalam kondisi sehat dan sempat. Satu kenikmatan yang luar biasa kita dapat bermuajahah dalam satu majelis Al-Mubarakah, majelis Mutiara Islam di Jawapost TV. Di Jawapost TV. Ya, ini bukan orang Padang ya. Padang karena memang suasananya terang benderang. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari memang kita dihadapkan pada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, yang membuat kita celaka justru ya. Dalam bahasa kalau kita ngomong celaka itu medeni. Atau tidak beruntung. Atau tidak beruntung. Ya, ada beberapa ciri atau ada beberapa tanda orang yang tidak beruntung itu, dan ini mengacunya pada hadis dari Rasulullah SAW. Untuk lengkapnya nanti akan kita kupas di program Mutiara Islam di Jawapost TV. Tapi Yai Ali akan menyapa dulu untuk pemirsa yang sudah siap. Baik Mas Isa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Islam Jawapost TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa kembali dalam kaitan bahasan di kali ini. Insyaallah kita akan membahas hal-hal yang sehubungan kita tidak harus dalam kapasitas membicarakan nilai-nilai yang seneng terus. Yang jelas manusia itu dalam kapasitas hidup dan kehidupannya adalah pilihan ya. Jadi pilihan apakah kita bawa kepada satu tingkat kebahagiaan atau tingkat kesusahan dan ketidakberuntungan. Maka semuanya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kali ini kita akan membahas tanda ciri-ciri di antara orang yang tidak celaka. Walaupun ada ini istilah 4 itu bilangan Mas Isa, tapi tidak mutlak 4 ini saja. Nah, ini adalah merupakan satu hadis yang dimana pernah disampaikan oleh Rasulullah di antara sekian banyak orang yang tidak beruntung, orang yang celaka dalam tanda kutip celaka ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, alamatus saqawa indallah, alamat ciri-ciri orang yang tidak beruntung atau orang yang celaka gitu ya. Dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 4. Jadi bahasa yang sering kita kenal sebetulnya dan tanpa harus diterangkan di sini itu sudah ngerti saja nih. Kan alamatus saqawa, alamat tanda-tanda ciri-ciri as-saqo. Sakowa itu artinya oleng, celaka. Saya katanya bahasa-bahasa yang psikoterapika ya itu apa ya? Psikoterapi. Sako. Sako. Jadi disebut di sana bahwa sako itu adalah orang yang kemudian ibaratnya konotasinya negatif. Nah, seperti apa? Misalkan orang yang hilang ingatan karena memang disengaja gitu loh. Nah, orang yang celaka tanda-tanda di antara dari sekian banyak kata Rasulullah yang 4 disebutkan dalam hadis ini adalah 1. Nisyan adzunubi al-madhiyah. Orang yang melupakan dosa-dosanya di masa lampau. Wa ya indallahi mahfudhatun. Padahal di sisi Allah sudah dicatat di Lauh Mahfud. Lauh itu artinya catatan, mahfud yang dijaga oleh Allah. Jadi ini yang disebut dengan buku besarnya Allah. Jadi sudah dicatat. Yang kedua, orang yang dalam
ciri-ciri yang keempat itu, yang kedua adalah orang yang zikrul hasanati al-madhiyah. Ini orang yang saya sebut dengan kalimat orang yang pede. Orang yang senantiasa mengingat nilai-nilai kebaikan, prestasinya. Jadi dia tidak sadar bahwa apa yang sudah diperbuat itu akubilat amrudat, bisa jadi diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang ketiga adalah orang yang wan nadharu ila man fauqahu fid dunya. Ya, orang yang senantiasa memandang satu proses kehidupan di dunia ini adalah sebagai hukum mutlak, atau bisa disebut hari-harinya pikirannya itu ada material oriented. Jadi hanya materi-materi melulu yang dianggap yang ada di pikiran dia bisa membahagiakan. Ini celaka gitu. Dan yang keempatnya adalah orang yang wan nadharu ila man dunahu fiddin, yaitu orang yang memandang nilai-nilai agama ini adalah lebih rendah daripada yang lain-lain. Padahal agama inilah sumber daripada kebahagiaan. Maka kemudian di dalam hadis ini diakhiri dengan ayat qala Allahu ta'ala. Jadi Allah berfirman, aradtuhu, saya sebetulnya berkehendak terhadap hamba-hamba. Sebagai satu kesempurnaan itu kan ada khalik, ada makhluk. Ada Tuhan, ada hamba. Tapi awalam yuridni. Jadi mereka-mereka hambaku yang tergolong ini semuanya di atas 1, 2, 3, 4 tadi tidak menghendaki kepadaku. Maka kalau potret orang yang sedemikian ini kenapa disebut celaka? Karena terusannya hadis ini disebut taraktuhu, tak tinggal. Nek ono wong koyo ngene iki tak tinggal gitu loh, maksudnya kayak gitu. Celaka jadinya. Nah, itulah akhirnya kemudian jadinya celaka. Ya, kita ini jangan sampai tidak dihiraukan oleh Allah SWT karena ini bentuk kecelakaan terbesar ya. Kalau Allah itu sudah tidak menghiraukan kita, maka apapun yang kita lakukan itu ya nggak dianggap ya. Betul. Artinya adalah wujudu keadamihi. Dari bahasanya itu begitu. Adanya seseorang itu seperti tidak adanya. Jadi di depan kita ada orang tapi dianggap tidak berguna, percum tak berguna. Jadi kayak gitu. Jadi gawat. Kalau sudah Allah ngendikan seperti kayak begini ini, maka adalah satu-satunya jalan adalah taubatun nasuha. Persoalannya adalah hidayahnya itu turun apa enggak kepada yang bersangkutan. Dan itu hidayah itu Allah yang berhak untuk memilihnya. Jadi kalau kita sudah keterlaluan seperti itu tadi, kalau sudah disebut dari tanda celaka, tanda itu tadi, nah, maka dalam satu hadis itu disebut fataraktuhu, saya tinggalkan. Tapi rahmatnya Allah tetap menyelimuti rahmatan lil alamin. Tetap dia bisa makan, dia bisa minum. Persoalannya tingkat kebahagiaannya ada di titik paling rendah. Nah, untuk detailnya pemirsa, Anda bisa baca di kitab Nashahil Ibad ya, yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ mengisahkan banyak hal, nasihat-nasihat kehidupan kita, termasuk yang kita bicarakan pagi ini. Nah, Yai, kita jeda sebentar ya. Saya bersama Yai Ali Fauzi Shahid akan melanjutkan tema ini saat lagi setelah Anda simak dulu beberapa pesan berikut ini. Kaki diabetes adalah kondisi ketika kadar gula darah terlalu tinggi yang berujung kerusakan saraf, sehingga penderita diabetes tidak bisa merasakan sakit atau sensasi ganjil ketika kaki mengalami luka, sehingga menyebabkan luka semakin parah dan tidak terawat. Sehat Pagi, Jumat 9 Agustus mulai pukul 6 pagi. Jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hanya di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Ajak teman-teman, keluarga buat makan bareng. Saksikan terus Update Makan Wena. Lolo.
Pemirsa, hari ini di program Mutiara Islam Jawa Pos TV kita bicara tentang tanda-tanda orang yang tidak beruntung atau 4 ciri dari orang yang tidak beruntung, atau kalau tidak beruntung ya artinya ya celaka ya gitu ya. Ya. Dan bahasa lainnya seperti itu. Kita kupas satu persatu. Yang pertama tadi tanda-tanda orang yang tidak beruntung itu yang disebutkan ya dari hadis Rasulullah SAW. Nisyan ad-dunubi al-madiyah. Yang artinya adalah itu adalah melupakan dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, tumben pinter. Baca host itu sebetulnya nggak boleh mengartikan. Iya. Baru kali ini saya dipuji ya Ali. Iya. Saya biasa sekali gitu ya. Oh enggak ya. Ya, jadi yang tanda orang tidak beruntung dalam kehidupan, baik di dunia sampai di akhirat nanti, itu adalah orang yang nisyan ad-dunubi al-madiyah. Yaitu orang-orang yang melupakan dosa-dosanya di masa lampau. Wahia indallah, padahal dosa-dosanya itu di sisi Allah. Mulai dari kita balik sampai yang sekarang ini ada, itu mahfudhatun, sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfud. Yaitu buku besarnya Allah, catatannya Allah. Dan yang sedemikian ini, yang baik, apa yang kita kerjakan, itu pasti membawa kebahagiaan. Tapi kalau yang jelek, itu pasti membawa satu dampak nilai negatif terhadap hidup dan kehidupan kita. Kalau sudah keterlaluan, maka bukan hanya sekedar tidak beruntung, tapi celaka. Karena apa? Dia terus dilupakan, padahal dicatat. Maka dari itu, mengapa diri kita itu kadang nilai kehidupannya tidak seberuntung tetangga kita, teman kita, sahabat kita? Mengapa rezeki kita itu tidak begitu lancar? Atau kita dikasih rezeki oleh Allah, tetapi istidraj. Justru bisa membuat blunder dalam hidup dan dilulu, ya. Iya. Karena apa? Karena itu adalah bukan Allah yang kemudian menghendaki sedemikian itu. Makanya kemudian di dalam beberapa ayat di sana diterangkan wa ma dzalamnahum. Nah, ini yang serupa ini juga banyak. Dan tidaklah aku Allah menganiaya, menghardik, menyiksa kalian. Walakin, dan tetapi dzalamu anfusahum, kalian sendiri yang menyiksa diri kalian sendiri. Itu kata kita siapa? Berbuat menganiaya diri kita sendiri. Menganiaya. Jadi kalau kita itu berbuat salah, berdosa. Semakin banyak berdosa, semakin dosa kita terus menumpuk, tapi tanpa ada satu balancesnya. Apa itu? Balance, keseimbangan. Artinya ittabi is-sayyi'ah al-hasanah. Ikuti kalau kita itu sudah melaksanakan keburukan, baik sengaja atau tidak disengaja, harusnya kalau sudah sadar ikuti dengan kebaikan. Dan itu baru yang lain, ya. Tapi ini tidak ada, tahu harus ditumpuk terus. Kemudian dilupakan gitu loh, dilupakan ini yang karena itu Umar Ibnul Khattab pernah menyampaikan, terus mestinya harus diingat dan dihitung yang namanya ini apa nilai-nilai dosa kita itu. Supaya karena kita ini tetap nanti kita akan menghadapi apa yang disebut dengan yaumil akhir, yaumil hisab, yaumil mizan. Mizan hisab itu nanti akan kita hadapi. Makanya kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung terus, nggak apa-apa. Jadi tidak dilupakan. Nah ini mohon maaf, sebagian besar orang, mohon maaf juga bahwa bisa jadi terhadap diri kita sendiri. Kalau meremehkan itu sama nggak konotasinya ya dengan melupakan itu? Meremehkan dosa-dosa misalnya, gitu. Ya kira-kira kalau menurut saya sak dulur gitu loh, sak dulur. Iya. Jadi hasibu qabla an tuhasabu. Apa artinya adalah terus dihitung. Sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya itu adalah orang yang baik itu adalah orang yang mampu berkaca terhadap diri kita masing-masing. Disebut dalam satu bahasa lain adalah muhasabah. Tapi memang celakanya kan kalau kita ini seringkali berbuat salah, seringkali berbuat dosa. Itu lama-kelamaan kayak kaca itu kan buram. Betul itu. Hati kita menjadi kerak.
ya. Betul. Dan tidak bisa jujur lagi kaca itu. Nggak bisa jujur lagi karena sudah tidak sejernih celing seperti semula. Dan Islam itu bersih. Kita itu kalau menganut agama Islam adalah sebuah pilihan dan iman kepada Allah dan hari akhir. Al-Islam nadhif. Islam itu adalah bersih. Bersihkanlah diri kalian semuanya, fatanadzafu, baik badan maupun jiwa kita. Fa innahu la yadkhulul jannah, maka yang namanya kita semuanya sungguh, ada kalimat taukidnya ini, sungguh tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala illa nadhif, kecuali orang yang bersih-bersih saja. Nah, yang namanya kalimat bersih itu bermuasal daripada apa? Perbuatan dan nilai-nilai yang baik yang kita laksanakan. Ya, banyak di antara kita itu kan yang mengartikan bersih itu ya bersih badannya, sehingga tampilan itu harus sempurna. Gitu. Betul. Jadi, tetapi rohaninya ini banyak yang dilupakan. Seringkali kita itu kemudian mendapatkan pertanyaan bahwasanya yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan dosa. Betul. Kita ini adalah bukan malaikat. Penuh dengan dosa memang. Hanya jangan dilupakan gitu loh. Jadi kalau kita berhutang sama orang, apalagi misalnya, jangan dilupakan karena itu bisa menghapus nilai-nilai pahala kita. Berhutang karena kalau tidak sampai kemudian mengembalikan, maka yang bersangkutan akan memperoleh nilai kejelekan orang itu, dan orang itu dapat kebaikan kita, kan akhirnya habis. Termasuk apa kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain itu. Betul. Ketika kita melupakan, itu berbalik ya. Berbalik. Nanti ada satu nilai penghitungan, itulah yang disebut dengan yaumul hisab. Ada yang disebut dengan menimbang amal perbuatan baik dan buruk kita, itu yang disebut dengan yaumul mizan. Inti dari apa yang kita sebut di dalam kesempatan ini, asalkan jangan sampai dilupakan. Kalau dilupakan, maka di dunia kita tidak akan beruntung, malah buntung. Tapi kemudian kalau ditumpuk-tumpuk terus dan dilupa-lupakan terus, maka ini yang disebut dengan celaka. Nah, saya ingat jadi apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau berkata bahwa cepat atau lambat kita ini akan meninggalkan dunia. Betul. Dan akhirat akan mendekati kita. Betul. Nah, di dunia itu waktunya adalah waktunya kita nabung, beramal. Ya. Tidak ada perhitungan di dunia. Tidak ada perhitungan. Kalau di akhirat nanti justru kebalikannya ya. Hitungan semuanya, dan tidak bisa menambah amal ibadah kita kan itu, amal kebaikan kita. Sangat baik sekali paparan ini. Ya, betul. Mengingatkan kita untuk bermuhasabah. Artinya di dunia ini meskipun singkat menentukan. Menentukan. Betul. Dan menentukan satu kehidupan yang tidak pernah ada akhirnya. Abadan-abadan, selama-lamanya. Makanya disebut akhirat adalah alam keabadian. Ini yang harus kita ingat, bahwa kita memang hidupnya singkat sekali di dunia. Kalau dibanding dengan kehidupan di akhirat, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Apalagi sehari aja dalam perhitungan itu 1000 tahun ya. Ulama mengatakan seolah-olah 1000 tahun. Ya Allah, astagfirullah. Jadi kita jeda kembali sebentar, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV. Saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Ali Fauzi Sahib MSI dari Ubaya. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Tingginya minat berbelanja seragam tersebut memberikan rezeki lebih kepada pedagang seragam sebesar lebih dari 70% dibandingkan hari biasanya. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV yang
hadir tiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat dan hanya ada di Jawa Post TV. Saya bersama Yai Ali Fauzi Sahib dari Ubaya memperbincangkan tentang 4 ciri orang yang tidak beruntung. Ini mengacunya pada sabda Rasulullah SAW. Moga kita yang pertama tadi yang harus kita perjelas adalah kita jangan sampai melupakan dosa-dosa di masa lalu. Jangan dihapuskan begitu saja. Karena di Lauh Mahfud tidak dihapus. Gitu. Ibaratnya kalau kita nyetir, ya sesekali ya lihat spion. Ya, itulah yang kemudian supaya nggak celaka. Betul dan terarah dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua ya, Imam. Yang kedua adalah zikrul hasanati al-madhiyah, yaitu orang yang senantiasa mengingat-ingat terus ataupun kemudian mengungkit-ungkit sesuatu nilai ibadah atau kebaikan. Lantas dia tidak pernah sadar, aku bilat amrudat, apa yang dikerjakan itu karena hak prerogatifnya Allah belum tentu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celaka bagi orang yang andaikan telah melaksanakan kebaikan, lantas diungkit-ungkit atau terus diingat-ingat, apalagi kemudian disampaikan kepada orang-orang bahwa itu merupakan satu prestasinya, itu adalah salah besar. Tapi apa yang kita bicarakan di sini sebetulnya ternyata kebanyakan orang itu kayak gini, Mas Isa, gitu loh. Termasuk diri kita, saya mohon maaf. Jadi dalam konteks kita sebagai manusia biasa. Tapi kalau sudah tahu ilmunya seperti ini, paling tidak kalau seandainya kita dihadapkan seperti kayak gitu, nanti akan teringat akhirnya bisa istighfar, kan gitu kan? Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa amal ibadah kita, ibadah mahdoh khususnya ya, haji kita, sholat kita, puasa, haji itu sudah berbiaya mahal, nunggunya lama, itu ada 2 kemungkinan, diterima al-makbulu, al-mardudu kan, iya. Diterima atau ditolak, mabrur au mardud. Ya. Nah, ini kan kaitannya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau ibadah mahdohnya kita sudah lengkap lah insya Allah. Pemirsa juga begitu. Ghairah mahdohnya inilah. Infak kita, sedekah kita. Iya. Jadi kita ini sebetulnya setiap sholat itu ada fakta integritas kita dengan Allah, gitu loh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya itu kita sembahkan lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Tuhan semesta. Persoalannya sekarang, kalau kita sadar atau tidak sadar, bila dihadapkan oleh suatu persoalan, lantas kita itu menyentuh pada sendi di mana sesuatu yang pernah kita kerjakan. Akhirnya kemudian itu menjadikan sebuah apa ya istilahnya pamer atau apa ya, satu prestasi yang biar orang lain itu shock terhadap diri kita. Kita ungkit kembali, biasanya kayak gitu. Atau terkagum-kagum. Biar orang terkagum, padahal semuanya itu untuk Allah. Tetapi jangan sekali-kali kemudian dipersembahkan untuk hambanya Allah, untuk manusia, untuk makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakui atau tidak, sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung, kadang-kadang kita itu tidak terasa. Mohon maaf, kalimat tidak terasa ini loh. Bahwasanya itu dulu tuh periode saya. Jadi membuat jalan-jalan paving itu adalah, padahal tetap kudunya harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, itu ada lillahi rabbil alamin, bukan bukan linnas, tapi lillahi rabbil alamin. Makanya wajar jikalau kita itu hal yang berhubungan dengan kebaikan itu jangan menuntut pahala dari Allah. Biar Allah sendiri yang menilai. Hak prerogatifnya Allah. Mas'alukum alaihi min ajrin, dan jangan kemudian kita bertanya tentang pahala. Dari apa? Dari Allah saja kita itu tidak diperbolehkan untuk kepingin ada satu nilai imbalan yang berlebih. Apalagi kalau kita ini bersedekah ya. Iya. Bersedekah terus ngata-ngatain pada orang yang menerima sedekah kita. Betul, atau disakiti juga. Disakiti. Jadi ingat, in ajriya illa ala rabbil alamin.
Yang namanya pahala itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kalau hak prerogatifnya Allah berarti ilmu yang harus kita dapat ini adalah aku bilat amrudat. Belum tentu yang kita laksanakan diterima atau tidak. Maka dari itu sudah wis diam saja. Kalau tidak tahu ilmunya lillahi ta'ala fa insyaallah gitu. Jangan dibatalkan, jangan dimusnahkan, jangan dihilangkan. Kalau mengatakan berkata-kata yang kotor, menyakiti tadi itu termasuk menghilangkan nilai pahala kita gitu. Betul. Karena tadi kan di awal sudah dibahas. Menyakiti seseorang itu sama dengan kita itu kemudian memberikan pahala kita kepada mereka. Dan kejelekan mereka kita tak ambil. Jadi muflis ya. Iya, nanti ini bahasa lain adalah kelak pada hari kiamat orang yang dikatakan tidak beruntung atau celaka. Ini adalah muflis. Jadi begini, sama dengan tadi kan ini ada ayatnya memang sebetulnya. Yeah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu di dalam surat yang kedua atau tepatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 264 insyaallah gitu ya. Jangan engkau membatalkan pahala kalian semuanya. Membatalkan itu artinya menghilangkan. Menghilangkan itu artinya menghapus pahala sedekah kalian. Kita. Dengan bil manni wal adha. Dengan banyak mengingat-ingat dan menyakiti orang yang diberi. Ya, itu tadi sama dengan apa yang disampaikan sama Mas Isa. Yeah. Artinya begini. Satu prestasi pernah memberikan satu penghargaan kepada seseorang atau pernah menjadikan seseorang ini asalnya tidak apa-apa menjadi juara. Misalnya memang kayak gitu. Ini adalah sebuah nilai keutamaan dan pahala yang luar biasa. Tapi suatu ketika karena dia yang diangkat itu tadi, kemudian ada istilahnya ada satu kepada kita itu kurang baik umpamanya kayak gitu. Kita dongkol, sakit hati. Akhirnya disampaikan kepada lingkungan halayak. Ini kan sama dengan menyakiti. Itu dulu itu bisa juara karena itu. Saya, itu dulu itu bukan apa-apa, tapi sekarang seperti jajan itu adalah sentuhan saya. Nah, yang sedemikian ini sama dengan ayat tadi. La tubtilu shadaqatikum. Jangan dibatalkan. Jadi artinya kalau seperti kayak gitu ya batal. Artinya dia kurang ikhlas ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang kemudian menafkahkan hartanya untuk apa saja sudah. Enggak usah dicontohkan, dipreteli satu persatu. Tapi ria'an nas. Karena manusia ya. Karena dipamer-pamerkan kepada manusia. Ini Al-Qur'an. Jadi kita tidak bisa mengakal-akalkan bahwasanya kalau seandainya begini ini perlu, itu adalah satu bentuk pemelintiran hukum. Pemelintiran ya. Tapi yang jelas sebetulnya bisa, artinya untuk mengundang seseorang supaya mungkin prestasi dan sodakonya itu sama dengan yang kita ini bisa. Tapi membutuhkan ilmu tingkat tinggi. Memotivasi orang itu ya, bagaimana caranya kita ini tidak pamer, tapi membuat orang itu tergerak untuk melakukan yang sama dengan kita atau bahkan yang lebih dengan kita. Betul, itu nilainya luar biasa ya. Dan ini sangat tipis sekali. Beda tipis antara pamer dan maka dari itu. Dan unjuk kebolehan tadi. Unjuk kebolehan. Biasanya seseorang itu kalau sudah terpepet akhirnya kemudian diuji sama Allah. Gak kuat akhirnya kemudian menyampaikan jeblok. Ya mudah-mudahan pemirsa menyadari atau bahkan ini para kameramen. Orang itu kalau nggak saya yang nyuting nggak bisa. Iya, nggak bisa api. Nggak bisa bagus. Baik. Ini joke saja pemirsa untuk supaya pagi ini kita lebih semangat, lebih merasa bahagia ya. Karena kita bertemu juga karena Allah, kita nanti juga mengakhiri program ini juga karena Allah. Kita jeda sebentar pemirsa untuk menikmati dulu beberapa tayangan berikut dan setelah itu kita lanjut lagi dan kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi.
berita seputar ekonomi mikro, dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program Mutiara Islam Jawa Pos TV, terima kasih. Termasuk bagi Anda yang sejak tadi mengikuti program ini setiap hari ya, dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Ali Fauzi Sahib MSI, akademisi dari Ubaya. Kita memperbincangkan tentang 4 ciri orang yang tidak beruntung dalam kitab Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Dan taklif muasalnya dari kitab ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ya. Bonggolnya. Ke negara-negara Islam yang lain akhirnya kemudian diperbanyak dan disadur sama namanya. Ya, kalau di Indonesia yang terkenal adalah itu. Kita lanjut kembali. Nah, tentang ciri yang kedua tadi, orang yang kurang beruntung adalah mengingat-ingat kebaikan, mengingat-ingat ibadah yang pernah dilakukan. Supaya orang itu tahu bahwa segala hal yang ada itu kalau bukan karena dia, itu nggak terjadi. Barangkali seperti itu ya. Kalau itu hanya istilahnya batin saja gimana ya? Kerenteknya hati itu, tanpa kita ucapkan. Ya, ini dampaknya kan tidak terlalu banyak. Tapi sebetulnya itu pun kalau di beberapa kitab yang saya baca itu sama dengan mengurangi nilai pahala yang ada di dalam diri kita. Jadi orang yang dikatakan bahwa ria'an nas itu sudah action. Jadi pamer kepada manusia, kemudian menyakiti hati daripada yang dikasih. Konteksnya ini adalah ria'an nas. Iya, konteksnya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi melakukan action atau perbuatan. Baru kemudian di sana ada satu konsekuensi logis, seseorang ini bisa jadi dalam kehidupannya nanti tidak beruntung, atau kalau terus-terusan itu bisa celaka. Kalau berbangga-bangga dengan ibadah kita, ibadah sholat, puasa, zakat, itu gimana? Berbangga-bangga secara pribadi yang ada di dalam diri kita, nanti kita akan bisa mengetahui parameter atau ukurannya. Dimana kalau seandainya apa yang kita lakukan berbangga-bangga dalam ukuran untuk diri sendiri, apa kemudian saya bangga dengan kalimat lain saya bisa bersedekah sekian. Kemudian kalau ada dampak positif yang ditimbulkan, ternyata rezekinya tambah lancar atau ini adalah satu tanda di mana masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah mengingat-ingat yang di mana itu adalah kebaikan yang ada ini pasti saya memperoleh semacam pahala gitu loh. Jadi kalau dijabarkan dalam satu bentuk kalimat begitu, seolah-olah masih ada kalimat getunnya gitu loh, getunnya, ngerti getunnya? Apa itu yang saya menyesal ya? Penyesal. Saya ini habis sedekah atau infak ke masjid 1 juta misalnya. Tapi di rumah ini mau kok 1 juta? Oh, 500 saya kok terus kemudian ditimbang-timbang terus saja, tidak kemudian seperti seperti kita buang air besar, jeret habis sudah gitu loh. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah sesuatu yang kita kerjakan udah tidak diingat-ingat, sudah tidak bisa dibayangkan dengan bentuknya. Tangan kanan ini memberi, tangan kiri ini tidak mengetahui. Itu bahasa-bahasa agama yang sering kita dengar. Tapi kalau kita bahasakan dalam bentuk yang lain seperti konteks yang berhubungan dengan kalimat-kalimat bahasa kita seperti itu tadi, itu nanti ada semacam kayak hambar. Jadi intinya bahwasanya yang paling pas itu kalau seandainya diterima oleh Allah,
maka pasti akan ada satu dampak Balasan, positif. ya. Al-aqibah littaqwa. Littaqwa. Jadi dampak positif yang disebabkan oleh manusia tersebut yang melaksanakan satu kebaikan tersebut adalah littaqwa, hasil Karena daripada ketakwaan ketakwaan. dia, kehambaan Takwa ini bahasanya adalah ya sudah, apa yang kita kerjakan semata lillahi ta'ala. Tidak ada penyesalan, tidak ada makanya keketunan tadi. ini disebut di dalam surat Asy-Syu'ara itu ya, di dalam surat Asy-Syu'ara insyaallah itu disebut di dalam sana itu beberapa kali ayat. Iya betul, bahwa ada ayat yang ke-109, 127, 145, bahkan 164, bahkan masih ada lagi, saya lupa ayatnya itu. Dengan bahasa yang sama, jangan kalian bertanya tentang pahala. Jangan kemudian kalian itu mengatakan bahwa prestasi Anda itu pasti juga berpahala. Ibaratnya kalau seandainya disampaikan seperti itu, daripada kalian tidak beruntung. Karena kalau kepingin beruntung, yakinlah in ajriya illa ala rabbil alamin. Yang namanya pahala itu hak prerogatifnya Allah. Sudah dicatat nggak dicatat, pokoknya intinya setelah melakukan kebaikan seperti air mengalir. Lupakan seperti gitu, kayak gitu. Terserah Allah ini nanti akan mengganjar kita. Betul Mas Isa, betul. Diberikan pahala sebesar apa, atau bahkan kita karena memang kerenteknya hati masih gelo. Iya, masih gelala. Kalimat ini yang kemudian akhirnya menghapus atau bahkan mengurangi. Betul. Ya. Baik, yang ketiga dari apa yang kita bicarakan tentang ciri-ciri atau 4 ciri dari orang yang kurang beruntung, itu adalah dalam urusan dunia ini selalu memandang apa ini ya? Memandang yang lebih tinggi. Iya. Apa saja dinilai dengan materi. Iya, betul. Jadi tidak akan ada satu sirkulasi kehidupan yang normal manakala seandainya tidak diukur dalam urusan materi, gitu loh. Artinya kalau tidak ada materinya, dia tidak bertindak untuk beribadah kepada Allah. Ini yang disebut dengan satu hadis di mana alamatus saqawah, ciri orang yang tidak beruntung atau celaka itu adalah yang ketiga, wan nadharu ila man fauqahu fid dunya. Yaitu orang yang menganggap nilai-nilai dunia ini adalah lebih tinggi, lebih hebat, lebih utama daripada yang lain-lain. Dia bisa kekal, dia bisa bahagia, dan dia juga bisa action atau melakukan sesuatu. Iya. Jadi melakukan sesuatu itu dengan penuh keyakinan bahwa kalau semuanya itu diukur dari hati. Itu contoh paling jelas. Itu ngakulah kita kalau ada undangan itu yang undang antara orang berada dengan orang yang biasa-biasa saja. Itu Anda lebih tergerak mana, pemirsa? Nah, ini kebanyakan adalah nanti saya pasti dihargai, pasti saya di sana itu akan memiliki semacam nilai lebih, kehormatan. Ini lebih banyak, insya Allah yang dipilih adalah dengan waktu yang sama maksudnya Pasti biasanya adalah orang yang high. Atau bahkan yang tidak sama waktunya, misalnya pengajian bergilir itu. Jatuhnya pada orang yang memang biasa-biasa aja. Loh, ini datang juga ogah-ogahan. Gitu. Lebih sering nggak datang gitu, karena sedikit encok. Betul. Banyak alasan pokoknya. Maka yang jelas bahwasanya dunia ini perlu, harta itu perlu, tapi jangan dianggap amtahsabu anna yaksabu anna malahu akhlada. Begitu. Jangan dikira bahwa yang namanya dunia itu bisa mengekalkan. Mereka semuanya itu mengira dunia itu bisa mengekalkan. Celaka itu. Celaka. Baik, ini belum tuntas bahasan tentang yang ketiga ini, segala sesuatu harus kita ukur dengan materi dalam kehidupan di dunia ini. Dan karena itu kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Kaki diabetes adalah kondisi ketika kadar gula darah terlalu tinggi yang berujung kerusakan saraf, sehingga penderita diabetes tidak bisa merasakan sakit atau sensasi ganjil ketika kaki mengalami luka, sehingga menyebabkan luka semakin parah dan tidak terawat. Sehat Pagi, Jumat 9 Agustus mulai pukul 6 pagi. Jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, mungkin Anda senyum-senyum ini ketika tadi saya tanya tentang manakah yang Anda pilih ketika ada undangan. Itu yang lebih tergerak kita datang ini undangan dari orang yang kaya atau undangan dari orang yang biasa-biasa saja. Ya, kita tahulah jawaban masing-masing ya. Nah, tersenyum ini berarti mengakui. Jadi ibaratnya yang di pikiran atau angan-angannya Mas Isa ini adalah apa? Pengalaman pribadi. Iya, jadi diundang, ukuran orang yang diundang kepada orang yang kaya ataupun orang yang biasa-biasa atau miskin, maka yang didahulukan apabila orang kaya berarti di sana ada unsur material oriented gitu kan? Oh ya, insya Allah bisa jadi. Ya. Mudah-mudahan dengan ngaji dengan Yaya ini tersadarlah saya. Iya, karena orang yang kaya biasanya mungkin berkatnya lebih lengkap. Ya. Dan berat karena di dalamnya ada pisangnya. Itu contoh, ya. Tapi contoh lain cukup banyak ya kita menilai sesuatu itu dengan materi, termasuk dengan ibadah kita. Iya. Kalau ke masjid atau ke musola, itu ada kegiatan-kegiatan apa, itu selalu pikirannya mungkin saya dapat apa sih? Gitu. Iya. Jadi kalimat mengatakan saya dapat apa sih jikalau saya ikut bergabung dan melaksanakan sesuatu untuk Anda. Yang sedemikian ini hendaknya dihilangkan saja. Misalnya dalam organisasi itu. Iya. Ingat bahwa seluruh aktivitas kehidupan yang baik-baik itu bernilai ibadah. Persoalannya sekarang sejauh mana kita mengemasnya. Ingat bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat wajah kalian. Allah tidak melihat penampilan jasad kita yang gagah atau tidak, dan Allah tidak melihat amwalikum, harta benda kalian semuanya. Yang kita garis bawahi di sini. Inna akramakum walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Ini adalah hadis. Hati kita yang dilihat oleh Allah, niat kita dan juga keikhlasan kita. Maka dari itu dalam satu konteks kita itu melihat daripada nilai mal, nilai harta, dunia, kekayaan, materi, ini anggap bahwa semuanya itu adalah teori yang semu. Ad-dunya mataul ghurur. Dunia itu adalah permainan, perhiasan. Yang semu, yang tipu-tipu. Karena apa? Ada batasnya. Nah, begitu. Dan itu adalah senda gurau dan permainan saja. Di dalam surat Al-Ankabut itu ayat yang ke-64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah yang namanya kehidupan dunia itu adalah sebagai senda gurau dan permainan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya yang namanya sebenar-benar kehidupan adalah apa? Akhirat. Lahiyal, dan sesungguhnya rumah akhirat adalah sebenar-benar daripada kehidupan, gitu artinya. Wa innad darol, dan sesungguhnya yang namanya rumah akhirat itu al-akhirah itu lahiyal khawiyah. Sungguh, lamnya itu harfu taukid, namanya sungguh sebenar-benar daripada kehidupan. Dan yang kita kejar dalam kehidupan untuk memperoleh kemenangan dan keberuntungan itu adalah apa? Ya sebenar-benar kehidupan. Apa itu tadi? Yaitu pokoknya akhirat. Jadi jangan sampai
Kita orientasinya itu, kita orientasinya ini itu kepada materi terus. Gitu. Oke. Ini yang ketiga dari apa yang disampaikan Yai Ali tadi, mengutip dari hadis dari Rasulullah SAW tentang 4 ciri orang yang kurang beruntung. Nah, yang keempat Yai, monggo Yai. Dalam urusan apa lagi nih? Kita berbangga-bangga atau memandang yang lebih rendah itu dalam urusan agama ya? Iya. Wan nadharu ila man dunahu fiddin. Jadi seseorang yang memandang nilai agama itu rendah. Wah, ini bukan Allahu Akbar, bukan hanya sekedar tidak beruntung, tapi sudah amat celaka. Jadi celaka, dan celaka pasti nggak beruntung. Iya, betul. Bahwasanya memandang agama, yang agama ini adalah sebagai apa? Sebagai pedoman dalam satu nilai kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Agama sebuah nilai-nilai kepastian yang menjanjikan hidup kebahagiaan, tapi tidak dikejar. Orang yang baik itu orang yang paham agama. Terus itu saja. Makanya kemudian kalau ada rumah tangga yang kemudian tidak ada satu nilai sandaran, nilai agamanya sama sekali, artinya segala sesuatu dihitung dari yang pertama tadi, nilai materi yang sebelum ini, maka hakul yakin kurang bagus. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah, idza aradallahu bi ahli baitin khairan. Siapa seseorang yang dikehendaki rumah tangganya, baik itu anak, menantu, cucunya, dikehendaki sama Gusti Allah menjadi rumah tangga yang baik, maka tidak ada konsep dan resepnya. Fafahama fiddin. Kecuali dengan agama ya. Iya, jadi terhadap agama. Memahami nilai-nilai agama, hakul yakin akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita meremehkan atau memandang rendah urusan agama ini apa ya, yang paling nyata dari kehidupan kita? Yang paling nyata dalam kehidupan kita, orang yang meremehkan agama, orang yang meninggalkan daripada seluruh perintah-perintahnya Allah yang tertantum di dalam rukun Islam yang pertama sampai kelima. Sholat, katanya itu belum siap, meremehkan. Padahal itu adalah sebuah kewajiban. Puasa remeh, yaitu tadi asalnya meremehkan. Karena kemudian ketagihan di mana ngapain repot-repot pakai wawung ilmu kelihatan saja kan gitu kan. Akhirnya kemudian dia memandang rendah. Apalagi kalau kita mau dapat proyek gitu. Ya. Nah, ini kan pilihannya antara tanda tangan sekarang untuk di-clearkan menjadi sebuah konklusi dari bisnis, atau kita jeda untuk sholat. Ini dengan resiko nanti klien ini nggak sabar misalnya. Iya. Sebetulnya kalau seandainya kita mampu untuk mengorbankan nilai-nilai yang berhubungan dengan proyek ini tadi, karena dipanggil oleh Allah, maka hakul yakin justru orang yang terlibat di dalamnya akan menghargai kita. Siapa orang yang kemudian ibaratnya menghargai apa yang kemudian menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan hak Allah, maka dia akan didahulukan oleh Allah hak-haknya dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Mendahulukan hak Allah itu berarti satu diantaranya kita sholat gitu. Iya, tidak mengakhirkan atau tidak mengakhirkan, apalagi kemudian melupakan. Ya, melupakan. Ini sudah yang dimaksud berat, ya. Tadi memandang agama lebih rendah itu sama sekali dianggap itu adalah tidak ada perhitungan sama sekali dalam satu konteks. Nah, inilah yang kemudian harusnya itu menjadi satu bagian perenungan daripada diri kita. Jadi mulai dari awal pertama adanya manusia sampai kemudian era sekarang, tidak ada sebetulnya satu konteks orang yang meninggalkan perintah Allah, merendahkan agama, dan selanjutnya, mohon maaf, dirinya itu menganggap bahwa satu nilai kehidupan yang nyata ini adalah segala-galanya. Nggak ada yang kemudian kekal. Dari mulai Fir'aun, Qarun, dari mulai yang ada di orang punya perusahaan-perusahaan besar misalnya di negara kita ditinggal
Dengan kalimat lain bahwasanya karena meninggalkan perintah Allah tidak boleh. Siapa orang yang menginginkan kehidupannya baik, sejahtera, damai, tentrem, bahagia, yang kemudian dalam judul ini disebut dengan orang yang beruntung, bukan orang yang tidak beruntung, maka la tu'akhir bi amrillah. Jangan pernah mengakhirkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa babi suhuli a'mali dunya, karena kita itu senantiasa sibuk, terus kemudian alasan masih ada urusan pekerjaan dan lain sebagainya. A'mali dunia itu maksudnya amalan untuk dunia. Nah ini mohon maaf, bisa dikatakan ini adalah merendahkan agama. Padahal sudah dipanggil oleh Allah dari berbagai macam pengeras yang ada di masjid. Mari kita beruntung memperoleh kemenangan, tapi nggak diraukan. Kita masih ada satu segmen lagi pemirsa untuk kita lanjutkan atau kita tuntaskan program Mutiara Islam di Jawa Post TV dengan bahasan 4 ciri orang yang tidak beruntung. Sesaat lagi kami akan kembali. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Tingginya minat berbelanja seragam tersebut memberikan rezeki lebih kepada pedagang seragam sebesar lebih dari 70% dibandingkan hari biasanya. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, saya masih menemani Anda di program Mutiara Islam di Jawa Post TV sampai pukul 6 nanti. Dan sudah bersama saya sekarang ini ada Dr. Andes Haji Ali Fauzi Sahib MSI, akademisi dari Ubaya. Kita bicara tentang 4 ciri orang yang kurang atau yang tidak beruntung, atau 4 ciri orang yang celaka. Tidak beruntung kan artinya celaka? Iya, celaka. Nah, baik dari yang terakhir tadi, orang yang menganggap remeh urusan agama, karena agama itu adalah penting dari kehidupan kita. Fardu ain untuk dikejar. Untuk dikejar. Iya. Dari 5 rukun Islam, itu yang pertama, yang sangat-sangat pokok itu ya. Kita bersahadat sudah, kemudian kita mengakui bahwa kita ini adalah makhluk. Nah, tidak cukup dengan lisan kalau gitu. Harus dengan perbuatan sebagai bukti kita orang beriman atau orang Islam itu. Nah, sayang sekali kita ini karena sibuk urusan-urusan dunia, karena sibuk urusan ini dan itu, termasuk keluarga. Itu kan biasanya menggoda kita. Keluarga itu bisa jadi fitnah kan juga. Betul. Anak, harta benda dan anak ini. Oke, ya. Jadi kompleksitas dalam hidup dan kehidupan ini akan bisa diatasi dengan baik manakala kita iltizam bisyariah. Artinya adalah berpegang teguh pada agamanya Allah dan kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulullah. Kalau kita ingin memperoleh sebuah nilai kebahagiaan, sebetulnya kata Allah itu kan mudah. Laksanakan agama dengan baik. Iltizam bisyariah. Dan di dalamnya tidak bisa dipungkiri bahwa Allah pun juga menguji dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi persoalannya adalah kita ini senantiasa menganggap bahwa kehidupan kita lama gitu loh. Gitu. Siapapun orang kalau ditanya seolah hidup kita itu masih 1000 tahun yang akan datang. Tapi dia tidak tahu bahwa jalan untuk menuju ke alam keabadian itu adalah agama yang menuntun. Makanya mayyuridillah ini sama redaksinya berbeda, tapi intinya sama. Siapa seseorang yang dikehendaki sama Allah menjadi manusia-manusia terbaik, maka fafahama fiddin. Ada yang yufaqihu fiddin. Jadi macam-macam. Yaitu pasti dia itu paham tentang nilai-nilai. Dimudahkan dalam urusan agama ya. Betul. Dalam urusan agama gampang. Maka dari itu sekarang begini aja, parameter ukuran daripada seseorang yang
apabila dipanggil oleh Allah, berapa persen orang Islam yang kemudian melaksanakan nilai-nilai langsung dia tergerak, itu tergerak. Jadi kalau seandainya di dalam sholat subuh sebagai barometernya, barometer orang kalimatnya al-masyi ilal masajid fid dzulmi, yaitu orang yang kakinya gampang melangkah menuju masjid tanpa ada remote, tanpa ada perintah, tanpa ada semacam, dengan sebuah nilai kesadaran. Inilah yang disebut dengan orang yang concern terhadap nilai agama, bahagia. Yang perhatian betul. Tapi kalau sebaliknya yang disebut oleh hadis alamatus saqawa, alamat atau ciri-ciri orang yang celaka ini, ya ini artinya meremehkan sholat. Nerakanya bukan neraka biasa, neraka sakor. Orang yang meninggalkan sholat. Betul. Orang yang kemudian meninggalkan puasa. Itu kan rukun Islam itu nggak boleh diakhirkan semuanya, gitu loh. Makanya agama ini adalah merupakan solusi dari seluruh persoalan dan aktual sampai kapanpun, bahkan disebut sampai hari kiamat. Ada persoalan kecil, besar, persoalan yang sifatnya sangat luar biasa terhadap diri kita, maka kemudian kembali kepada nilai agama. Pendekatannya adalah dengan PDKT-nya, agama. iya. Dan ini kan yang sekarang ini itu tadi godaannya yang luar biasa ya. Tidak hanya soal godaan dalam hal pergaulan kita, betul, termasuk di lingkup domestik, di lingkup keluarga, itu juga seringkali membuat kita ini melalaikan itu. Iya, kan itu disebut dengan lingkungan, jadi lingkungan. Maka saya harus sampaikan sesuai dengan surat At-Tahrim, ini kan berhubungan dengan agama juga. Itu kan pelihara, jaga dirimu dan keluargamu, naron dari api neraka. Seperti apa bentuknya? Nah, maka di lingkup satu kepemimpinan yang paling rendah, yaitu di dalam rumah tangga ini, mari kita manage menuju ke agama. Yang kebanyakan kan kadang-kadang mohon maaf orang tua sudah ke masjid, tapi anaknya dibiarkan. Makanya kemudian disebut di dalam Al-Quran faqalilum min ibadiyah syakur, itu penjabarannya banyak. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar terima kasih, tapi action, melaksanakan perintah Allah dengan sehat kita, dengan sempat kita, itu bersyukur. Makanya kemudian sedikit sekali kata Allah faqalilum min ibadiyah syakur, hambaku itu yang bersyukur kepadaku itu. Nah, kalimat yang bersyukur ini adalah orang yang melaksanakan perintah agama. Kalau seandainya tidak bersyukur, ini sama dengan merendahkan agama. Bersyukur itu kan ada terima kasih tadi itu kan. Iya. Ya terima, ya ngasih itu. Iya. Tidak hanya terima saja itu. Jadi Allahu Akbar. Saya harus senantiasa sampaikan. Taklim fi ulumuddin. Kita tuh belajar dengan ilmu-ilmu agama. Ini adalah fardunya bukan kifayah, tapi fardu ain. Tapi kalau kita untuk kehidupan yang kemudian bermuara pada satu materi ataupun satu nilai-nilai yang konkretitas, itu adalah fardu kifayah. Yai, sebelum kita mengakhiri program ini, Yai bisa tandaskan sekali lagi. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang punya pikiran sekuler. Memisahkan agama dengan urusan dunia, kan itu ya. Gak usah bawa agama lah di sini, itu. Sering kan begitu ya. Iya. Dan bahkan kita ini alergi terhadap hal-hal yang kaitannya dengan ayat-ayat. Gitu. Jangan berkhutbah di hadapan saya, ini urusan bisnis. Nah, kalau sampai sebegitunya gimana? Tidak bisa. Ya, mungkin. Ya. Atau kalau seandainya paparan kita mulai yang pertama sampai yang terakhir tadi, aku yakin masuk dia. Masuk ke dalam situ. Tidak bisa ditinggalkan Allah. Karena apa yang kita kerjakan itu tidak lepas dari campur tangan Allah. Di mana kita harus mempelajari itu? Ya di dalam agama. Dalam agama. Betul. Maka dari itu, setiap orang yang beragama dan agamanya itu baik, maka tingkat kebahagiaannya ini jauh lebih besar, lebih baik daripada orang-orang yang kemudian menyisihkan, merendahkan nilai-nilai agama. Masalahnya apa? Di akhir daripada satu hadis ini, yaqulullah ta'ala
aradtuhu, mereka itu sebetulnya saya mengendaki. Walam yuridni, tetapi mereka tidak mengendaki, itu kata Allah. Maka kalau sedemikian ini fataraktuhu, jangan salahkan saya. Kalau seandainya saya tinggal, hidupmu wujudmu seolah tidak ada dirimu. Wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak adanya. Baik. Mohon doanya untuk mengakhiri program kita supaya lebih barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kali, matur nuwun untuk kajiannya. Sama-sama. Dan pemirsa, terima kasih Anda yang sudah setia bersama kami 1 jam ya, kita berinteraksi, bermuajahah di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Mudah-mudahan amal ibadah kita termasuk Anda semuanya yang mengikuti program ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Isa Ansari bersama Yai Ali Fauzi Sahib segera mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.